camat, lurah, forum RT RW yang kemudian LPM yang selama ini juga jadi kewajiban lah. Jadi pemerintah apa hak dan kewajibannya, masyarakat pun apa hak dan kewajiban yang ada diatur dalam Raperda ini. Mengadakan giat gotong royong minimal 1 bulan sekali untuk membersihkan lingkungan di wilayah. Pengelolaan sistem drainase perkotaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ketiganya memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga infrastruktur drainase agar berfungsi dengan baik. Pansus juga melakukan hearing dengan para pemangku kepentingan ya, selain kemudian SKPD teknis juga camat, lurah, forum RT RW yang kemudian LPM yang selama ini juga mengikuti dinamika di lapangan terkait bagaimana sistem drainase perkotaan kita, sehingga dari itulah kita kemudian bisa mengidentifikasi apa-apa saja persoalan yang memang itu muncul, sehingga kemudian dalam perda ini, kenapa kemudian secara substansi kita melihat bahwa ada 2 konsep yang kita akan terapkan, yaitu adanya konsep ekodrainase sesuai dengan kajian dari sistem drainase kita, kajian yang dilakukan oleh PU. Ada konsep ekodrainase di mana kemudian adanya satu sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan. Nah, ini itu satu. Kemudian konsep green building untuk pembangunan karena memang ini kita harapkan ke depan pembangunan di Kota Banjarbaru khususnya perumahan yang semakin berkembang pesat itu ramah lingkungan, dan kemudian dari sisi perencanaannya juga sudah memakai pendekatan ramah lingkungan, kemudian mempertimbangkan bagaimana konservasi air, kemudian bagaimana buangan air dan lain sebagainya. Nah, makanya ini dari hasil dari kemudian inventarisir masalah yang kita dapat dari hasil diskusi dan kemudian menggali di lapangan dan lain sebagainya. Emy Lasari menegaskan bahwa perda ini tidak akan berhasil tanpa adanya kolaborasi dari semua pihak. Bagaimana pemerintah berperan sebagai penggerak utama dalam merangkul masyarakat dan sektor swasta untuk bersama-sama membangun sistem drainase yang lebih baik? Alhamdulillah, sebelum kita sampaikan di dalam paripurna untuk dilakukan pembahasan, sudah dilaksanakan FGD bersama masyarakat dan pengamat, ahli tata kota, sama kita sudah melakukan uji publik untuk meminta masukan-masukan. Dimana ternyata di dalam pembahasan pun teman-teman pansus juga meng-hire dari ahli tata kota untuk bisa memberikan masukan-masukan ke dalam draft Raperda ini. Ya, tentu dengan adanya Raperda sistem drainase ini, harapan kita juga ada kewajiban dari teman-teman pengembang perumahan agar memperhatikan bahwa drainase kita ini harus terconnecting. Kadang kan setiap perumahan mereka bikin drainase tapi belum ada konektivitasnya. Jadi kewajiban lah. Jadi pemerintah apa hak dan kewajibannya, masyarakat pun apa hak dan kewajiban yang ada diatur dalam Raperda ini. Di sini kan ada wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah di dalam sistem ini, di dalam perda ini, kemudian masyarakat juga ada. Ya, harapan kita ya pencegahan banjir bisa lebih teratasi. Namun, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kolaborasi ini? Jadi konkretnya kan kita pola hidup sehat, jangan membuang sampah sembarangan, dan nanti kita biasanya bekerja sama dengan LPM mengadakan giat gotong royong minimal 1 bulan sekali untuk membersihkan lingkungan di wilayah RT masing-masing. Berharap seperti itu. Jadi Pemkom bangun, kan duitnya juga duit masyarakat dari pajak, dari retribusi dan lain-lainnya, dan tentunya untuk menjaga dan lain-lain juga harus bersama-sama. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan untuk mencapai keberhasilan pengelolaan drainase perkotaan yang berkelanjutan. Dengan bekerja bersama, setiap pihak memiliki peran yang tak tergantikan dalam menciptakan Banjarbaru yang bebas banjir, lebih bersih, dan lebih nyaman untuk semua.